Bagaimana seharusnya seorang ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu merespons perubahan kebijakan yang mempengaruhi tugas dan tanggung jawabnya? A. Menyesuaikan diri dengan kebijakan baru dan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan. B. Mengabaikan perubahan kebijakan dan melanjutkan cara kerja lama. C. Mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak setuju dengan perubahan. D. Meminta rekan kerja untuk mengatasi tugas tambahan akibat perubahan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu menyesuaikan diri dengan kebijakan baru dan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan. Seorang ASN mendapati rekan kerjanya melanggar kode etik secara berulang kali. Apa langkah yang paling tepat dilakukan oleh ASN tersebut sesuai dengan Undang-Undang ASN? A. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan atau pihak berwenang di instansi. B. Menegur rekan kerjanya secara langsung tanpa melibatkan atasan. C. Membiarkan pelanggaran tersebut karena bukan tanggung jawabnya. D. Mengatasi pelanggaran dengan cara-cara tidak resmi. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan atau pihak berwenang di instansi. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme ASN, instansi pemerintah melakukan penilaian kinerja secara berkala. Apa tujuan utama dari penilaian kinerja ini sesuai dengan Undang-Undang ASN? A. Menjamin objektivitas dalam pembinaan dan pengembangan karir ASN. B. Menentukan siapa yang akan diberhentikan dari instansi. C. Memberikan beban kerja tambahan kepada ASN yang dinilai rendah. D. Mengurangi jumlah ASN di instansi pemerintah. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu menjamin objektivitas dalam pembinaan dan pengembangan karir ASN. Jika seorang ASN tidak puas dengan hasil penilaian kinerja yang diterimanya, tindakan apa yang paling tepat untuk dilakukan? A. Mengajukan keberatan kepada atasan langsung atau tim penilai dengan bukti yang mendukung. B. Membicarakan ketidakpuasan tersebut dengan rekan kerja saja. C. Mengabaikan hasil penilaian dan terus bekerja seperti biasa. D. Mengundurkan diri dari instansi sebagai bentuk protes. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengajukan keberatan kepada atasan langsung atau tim penilai dengan bukti yang mendukung. Seorang ASN yang baru diangkat merasa kesulitan memahami tugas-tugas barunya. Apa langkah yang sebaiknya diambil oleh ASN tersebut untuk meningkatkan kompetensinya? A. Mengikuti program pelatihan dan pengembangan yang disediakan oleh instansi. B. Mengeluh kepada rekan kerja tentang kesulitan yang dihadapi. C. Mengabaikan tugas-tugas yang sulit dan fokus pada tugas yang mudah. D. Meminta untuk dipindahkan ke jabatan lain yang lebih mudah. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengikuti program pelatihan dan pengembangan yang disediakan oleh instansi. Bagaimana peran penting kode etik dan kode perilaku dalam menjaga integritas ASN? A. Menjadi pedoman perilaku ASN untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan etika. B. Menjadi alat untuk menghukum ASN yang tidak disukai atasan. C. Menjadi dasar untuk memberikan tunjangan tambahan kepada ASN. D. Menjadi panduan bagi ASN dalam berinteraksi dengan pegawai swasta. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu menjadi pedoman perilaku ASN untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan etika. Dalam kondisi darurat seperti bencana alam, apa yang seharusnya menjadi prioritas bagi seorang ASN dalam melaksanakan tugasnya? A. Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak dan berkoordinasi dengan instansi terkait. B. Mengutamakan keselamatan pribadi dan keluarga saja. C. Menunda semua tugas sampai kondisi kembali normal. D. Menunggu instruksi dari atasan tanpa inisiatif apapun. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Seorang ASN diberi tugas untuk mengembangkan sistem baru yang lebih efisien. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh ASN tersebut untuk mencapai hasil terbaik? A. Melakukan analisis kebutuhan, merencanakan dengan baik, dan melibatkan tim yang kompeten. B. Menggunakan metode lama yang sudah dikenal untuk menghindari risiko. C. Menunda pengembangan sistem baru sampai ada waktu luang. D. Meminta rekan kerja untuk melaksanakan tugas tersebut sepenuhnya. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu melakukan analisis kebutuhan, merencanakan dengan baik, dan melibatkan tim yang kompeten. Seorang ASN menghadapi tekanan dari pihak eksternal untuk mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan?
A. Menolak tekanan tersebut dan tetap berpegang pada peraturan dan kode etik ASN. B. Mengikuti tekanan demi menghindari konflik. C. Membicarakan tekanan tersebut dengan rekan kerja tanpa mengambil tindakan. D. Menunda keputusan sampai tekanan berkurang. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu menolak tekanan tersebut dan tetap berpegang pada peraturan dan kode etik ASN. Dalam situasi di mana ada perubahan besar dalam struktur organisasi, bagaimana seorang ASN bisa menyesuaikan diri dengan efektif? A. Mengembangkan fleksibilitas, belajar keterampilan baru, dan berkomunikasi secara proaktif dengan atasan dan rekan kerja. B. Mengeluh kepada atasan tentang perubahan yang terjadi. C. Menolak semua perubahan dan tetap bekerja seperti biasa. D. Mengabaikan perubahan sampai ada instruksi langsung. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengembangkan fleksibilitas, belajar keterampilan baru, dan berkomunikasi secara proaktif dengan atasan dan rekan kerja. Seorang ASN menemukan adanya penyalahgunaan anggaran di instansinya. Apa langkah yang paling tepat untuk dilakukan sesuai Undang-Undang ASN? A. Melaporkan temuan tersebut kepada atasan atau pihak yang berwenang secara transparan. B. Mengabaikan temuan tersebut karena bukan tanggung jawabnya. C. Mendiskusikan masalah tersebut hanya dengan rekan kerja terdekat. D. Menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu melaporkan temuan tersebut kepada atasan atau pihak yang berwenang secara transparan. Bagaimana seorang ASN dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya secara berkelanjutan? A. Mengikuti pelatihan, pendidikan lanjutan, dan aktif dalam komunitas profesional. B. Mengandalkan pengalaman kerja saja tanpa pelatihan tambahan. C. Menunggu instruksi dari atasan untuk pengembangan diri. D. Menghindari pelatihan karena mengganggu waktu kerja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengikuti pelatihan, pendidikan lanjutan, dan aktif dalam komunitas profesional. Dalam menghadapi tantangan global seperti digitalisasi, apa yang seharusnya menjadi fokus utama bagi ASN? A. Mengembangkan keterampilan teknologi dan beradaptasi dengan perubahan. B. Mengabaikan perkembangan teknologi dan fokus pada metode konvensional. C. Mengikuti arahan atasan tanpa inisiatif sendiri. D. Menunda belajar teknologi baru sampai pensiun. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengembangkan keterampilan teknologi dan beradaptasi dengan perubahan. Seorang ASN baru dipindahkan ke unit kerja yang berbeda dengan tugas yang lebih kompleks. Bagaimana cara terbaik untuk ASN tersebut menyesuaikan diri? A. Belajar secara aktif, meminta bimbingan dari rekan kerja, dan menggunakan sumber daya pelatihan yang tersedia. B. Mengeluh kepada atasan tentang kesulitan yang dihadapi. C. Meminta untuk dipindahkan kembali ke unit kerja lama. D. Mengabaikan tugas-tugas baru sampai mendapat instruksi lebih lanjut. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu belajar secara aktif, meminta bimbingan dari rekan kerja, dan menggunakan sumber daya pelatihan yang tersedia. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ASN jika menemukan kebijakan yang tidak efektif di instansinya? A. Mengajukan usulan perbaikan berdasarkan analisis dan bukti yang kuat. B. Mengabaikan kebijakan tersebut dan bekerja sesuai cara sendiri. C. Mengeluh kepada rekan kerja tanpa mengambil tindakan. D. Mengikuti kebijakan meskipun tidak efektif. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengajukan usulan perbaikan berdasarkan analisis dan bukti yang kuat. Dalam rangka menjaga akuntabilitas, apa yang harus dilakukan ASN saat melaporkan hasil kerja? A. Menyampaikan laporan dengan data yang akurat, transparan, dan tepat waktu. B. Membuat laporan sesuai instruksi rekan kerja saja. C. Menyusun laporan berdasarkan opini pribadi tanpa data pendukung. D. Menunda laporan sampai diminta oleh atasan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu menyampaikan laporan dengan data yang akurat, transparan, dan tepat waktu. Seorang ASN diminta untuk memimpin proyek besar yang melibatkan banyak pihak. Apa strategi yang harus diambil untuk memastikan kesuksesan proyek? A. Menyusun rencana yang detail, menetapkan tujuan yang jelas, dan melakukan koordinasi efektif dengan semua pihak terkait. B. Menyelesaikan proyek secara sendiri tanpa melibatkan tim. C. Menunda proyek sampai ada waktu luang lebih banyak. D. Mengikuti instruksi atasan tanpa membuat rencana. Jawaban yang benar adalah,
pilihan A yaitu menyusun rencana yang detail, menetapkan tujuan yang jelas, dan melakukan koordinasi efektif dengan semua pihak terkait. Seorang ASN merasa bahwa beban kerjanya tidak seimbang dengan rekan-rekannya. Apa langkah yang paling tepat dilakukan? A. Mendiskusikan masalah ini dengan atasan untuk mencari solusi yang adil. B. Mengeluh kepada rekan kerja tanpa mengambil tindakan lain. C. Menolak tugas tambahan sampai beban kerja seimbang. D. Mengabaikan situasi dan terus bekerja dengan beban yang ada. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mendiskusikan masalah ini dengan atasan untuk mencari solusi yang adil. Dalam proses seleksi pengangkatan ASN baru, apa yang seharusnya menjadi fokus utama untuk memastikan pemilihan kandidat yang tepat? A. Menilai kualifikasi, kompetensi, dan integritas kandidat secara komprehensif. B. Memprioritaskan kandidat yang memiliki hubungan baik dengan pejabat. C. Memilih kandidat berdasarkan usia saja. D. Menyelesaikan proses seleksi secepat mungkin tanpa evaluasi mendalam. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu menilai kualifikasi, kompetensi, dan integritas kandidat secara komprehensif. Seorang ASN ditugaskan untuk menyelesaikan konflik antar rekan kerja. Apa langkah yang sebaiknya diambil untuk menyelesaikan konflik tersebut secara efektif? A. Memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan mencari solusi yang saling menguntungkan. B. Memihak salah satu pihak yang berkonflik. C. Mengabaikan konflik dan fokus pada tugas sendiri. D. Menunda penyelesaian konflik sampai suasana mereda. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Bagaimana seharusnya seorang ASN merespons perubahan kebijakan yang tiba-tiba dari pemerintah pusat? A. Mengkaji kebijakan tersebut, memahami implikasinya, dan mengimplementasikannya sesuai dengan arahan. B. Menentang perubahan dan mengabaikan kebijakan baru. C. Mengeluh kepada rekan kerja tentang perubahan kebijakan. D. Menunda implementasi kebijakan sampai ada instruksi lebih lanjut. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengkaji kebijakan tersebut, memahami implikasinya, dan mengimplementasikannya sesuai dengan arahan. Dalam menghadapi tugas yang kompleks dan mendesak, apa strategi terbaik yang bisa diterapkan oleh seorang ASN? A. Menyusun prioritas, membuat rencana kerja yang jelas, dan berkoordinasi dengan tim. B. Menunda tugas sampai ada waktu luang lebih banyak. C. Mengalihkan tugas tersebut kepada rekan kerja. D. Mengabaikan tugas tersebut dan fokus pada tugas yang lebih mudah. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu menyusun prioritas, membuat rencana kerja yang jelas, dan berkoordinasi dengan tim. Seorang ASN harus mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Apa yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut? A. Dampak keputusan terhadap publik, kepatuhan terhadap hukum, dan etika profesional. B. Opini pribadi tanpa mempertimbangkan dampak luas. C. Keputusan yang akan menguntungkan dirinya sendiri. D. Saran dari rekan kerja terdekat saja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu dampak keputusan terhadap publik, kepatuhan terhadap hukum, dan etika profesional. Dalam situasi di mana seorang ASN harus bekerja sama dengan pihak eksternal, apa yang harus menjadi prioritas untuk memastikan kerjasama yang efektif? A. Menetapkan tujuan bersama, menjaga komunikasi terbuka, dan mematuhi peraturan yang berlaku. B. Mengikuti semua permintaan pihak eksternal tanpa pertimbangan. C. Menghindari komunikasi langsung dengan pihak eksternal. D. Menunda kerjasama sampai kondisi lebih menguntungkan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu menetapkan tujuan bersama, menjaga komunikasi terbuka, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Seorang ASN diminta untuk melakukan evaluasi terhadap program yang sedang berjalan. Apa pendekatan yang paling efektif untuk melakukan evaluasi tersebut? A. Menggunakan data yang akurat, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan membuat rekomendasi berbasis bukti. B. Menggunakan opini pribadi tanpa data pendukung. C. Menunda evaluasi sampai program selesai sepenuhnya. D. Membuat evaluasi berdasarkan saran dari satu pihak saja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu menggunakan data yang akurat, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan membuat rekomendasi berbasis bukti. Bagaimana seorang ASN dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik? A. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat,
memberikan pelayanan yang responsif, dan terus meningkatkan kompetensi. B. Mengabaikan masukan dari masyarakat dan bekerja sesuai prosedur lama. C. Mengutamakan kepentingan pribadi dalam pelayanan. D. Menunggu arahan dari atasan tanpa inisiatif. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan yang responsif, dan terus meningkatkan kompetensi. Dalam upaya mencapai target kinerja, apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang ASN yang menghadapi kendala besar? A. Menganalisis kendala, mencari solusi kreatif, dan melibatkan tim untuk membantu mengatasi masalah. B. Menyerah pada kendala dan menurunkan target kinerja. C. Mengalihkan tanggung jawab kepada rekan kerja. D. Menunda upaya pencapaian target sampai kendala hilang. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu menganalisis kendala, mencari solusi kreatif, dan melibatkan tim untuk membantu mengatasi masalah. Seorang ASN mengetahui bahwa salah satu prosedur operasional di instansinya tidak lagi efektif. Apa tindakan yang paling tepat? A. Mengusulkan perubahan prosedur berdasarkan analisis dan bukti yang kuat. B. Terus mengikuti prosedur yang ada meskipun tidak efektif. C. Mengeluh kepada rekan kerja tanpa mengambil tindakan lain. D. Mengabaikan masalah dan fokus pada tugas lain. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengusulkan perubahan prosedur berdasarkan analisis dan bukti yang kuat. Jika seorang ASN menemukan adanya penyalahgunaan wewenang di lingkungannya, apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ASN? A. Melaporkan penyalahgunaan tersebut kepada atasan atau pihak berwenang yang relevan. B. Mengabaikan penyalahgunaan karena bukan tanggung jawabnya. C. Menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi. D. Mendiskusikan masalah tersebut dengan rekan kerja saja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu melaporkan penyalahgunaan tersebut kepada atasan atau pihak berwenang yang relevan. Seorang ASN harus menyusun laporan tahunan yang mencakup berbagai data dan analisis. Apa pendekatan terbaik yang bisa diambil? A. Mengumpulkan data yang akurat, menyusun analisis yang komprehensif, dan memastikan laporan disampaikan tepat waktu. B. Membuat laporan berdasarkan opini pribadi tanpa data pendukung. C. Menunda penyusunan laporan sampai waktu mendesak. D. Menyusun laporan berdasarkan saran dari satu sumber saja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengumpulkan data yang akurat, menyusun analisis yang komprehensif, dan memastikan laporan disampaikan tepat waktu. Dalam menghadapi situasi darurat yang membutuhkan respons cepat, bagaimana seorang ASN bisa memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan dan prosedur? A. Mengikuti protokol darurat yang sudah ditetapkan dan berkoordinasi dengan tim terkait. B. Mengambil tindakan berdasarkan intuisi tanpa memperhatikan prosedur. C. Menunggu instruksi dari atasan tanpa inisiatif. D. Mengabaikan situasi darurat dan fokus pada tugas rutin. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengikuti protokol darurat yang sudah ditetapkan dan berkoordinasi dengan tim terkait. Apa yang seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi seorang ASN saat menyusun anggaran untuk proyek baru? A. Kebutuhan proyek, efisiensi penggunaan dana, dan transparansi. B. Keuntungan pribadi yang bisa diperoleh. C. Saran dari rekan kerja saja. D. Pendapat pribadi tanpa data pendukung. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu kebutuhan proyek, efisiensi penggunaan dana, dan transparansi. Seorang ASN diminta untuk memberikan pelatihan kepada rekan kerja tentang teknologi baru. Apa langkah yang sebaiknya diambil untuk memastikan pelatihan tersebut efektif? A. Menyiapkan materi yang relevan, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, dan mengevaluasi hasil pelatihan. B. Mengabaikan persiapan dan menyampaikan materi secara improvisasi. C. Meminta rekan kerja untuk mempelajari teknologi secara mandiri. D. Menunda pelatihan sampai ada waktu lebih luang. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu menyiapkan materi yang relevan, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, dan mengevaluasi hasil pelatihan. Dalam rangka meningkatkan inovasi di instansi, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ASN? A. Mendorong kreativitas, memberikan ruang untuk ide-ide baru, dan mendukung implementasi inovasi. B. Menghindari perubahan dan tetap bekerja sesuai prosedur lama. C. Mengabaikan ide-ide baru dari rekan kerja. D. Mengandalkan arahan atasan tanpa inisiatif.
Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mendorong kreativitas, memberikan ruang untuk ide-ide baru, dan mendukung implementasi inovasi. Bagaimana seorang ASN bisa memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam tugasnya adil dan tidak memihak? A. Berdasarkan data yang objektif, aturan yang berlaku, dan etika profesional. B. Mengikuti opini pribadi tanpa pertimbangan lainnya. C. Memihak pada kepentingan tertentu yang menguntungkan. D. Mengambil keputusan berdasarkan saran dari satu pihak saja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu berdasarkan data yang objektif, aturan yang berlaku, dan etika profesional. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ASN jika menghadapi kebijakan baru yang bertentangan dengan nilai-nilai pribadi? A. Menganalisis kebijakan, memahami alasannya, dan mencari cara untuk mengimplementasikannya sesuai aturan. B. Menolak kebijakan tersebut tanpa pertimbangan lebih lanjut. C. Mengeluh kepada rekan kerja tentang kebijakan tersebut. D. Menunda implementasi kebijakan sampai ada perubahan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu menganalisis kebijakan, memahami alasannya, dan mencari cara untuk mengimplementasikannya sesuai aturan. Dalam situasi di mana seorang ASN harus bekerja dengan sumber daya yang terbatas, apa yang sebaiknya menjadi fokus utama? A. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, mencari solusi kreatif, dan memastikan tugas tetap berjalan. B. Menunda pekerjaan sampai ada sumber daya tambahan. C. Mengeluh kepada atasan tentang keterbatasan sumber daya. D. Mengalihkan tanggung jawab kepada rekan kerja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, mencari solusi kreatif, dan memastikan tugas tetap berjalan. Seorang ASN ditugaskan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan baru. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Mengumpulkan semua informasi terkait kebijakan tersebut. B. Mengabaikan analisis dan fokus pada tugas lain. C. Membuat laporan berdasarkan pendapat pribadi. D. Menunggu arahan dari atasan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengumpulkan semua informasi terkait kebijakan tersebut. Jika seorang ASN menemukan bahwa prosedur di instansinya tidak sesuai dengan peraturan terbaru, apa tindakan yang tepat? A. Mengusulkan revisi prosedur sesuai peraturan terbaru. B. Melanjutkan menggunakan prosedur lama. C. Mengabaikan peraturan terbaru. D. Menunda revisi sampai diminta oleh atasan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengusulkan revisi prosedur sesuai peraturan terbaru. Bagaimana seorang ASN sebaiknya menangani konflik kepentingan dalam tugasnya? A. Melaporkan konflik kepentingan kepada atasan dan mencari solusi yang adil. B. Menyembunyikan konflik kepentingan. C. Mengambil keuntungan dari konflik kepentingan. D. Mengabaikan konflik kepentingan dan tetap bekerja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu melaporkan konflik kepentingan kepada atasan dan mencari solusi yang adil. Seorang ASN diberi tugas untuk mengembangkan program pelatihan. Apa yang sebaiknya menjadi fokus utama? A. Kebutuhan peserta, metode pembelajaran yang efektif, dan evaluasi hasil pelatihan. B. Mengikuti format pelatihan lama tanpa perubahan. C. Menyusun materi berdasarkan pendapat pribadi. D. Menunda pengembangan program pelatihan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu kebutuhan peserta, metode pembelajaran yang efektif, dan evaluasi hasil pelatihan. Bagaimana seorang ASN dapat memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran? A. Mencatat semua pengeluaran dengan detail dan melaporkannya secara berkala. B. Menggunakan anggaran tanpa pencatatan yang jelas. C. Mengabaikan aturan transparansi. D. Menunda pelaporan anggaran sampai akhir tahun. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mencatat semua pengeluaran dengan detail dan melaporkannya secara berkala. Dalam menghadapi perubahan teknologi, apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang ASN untuk tetap relevan? A. Mengikuti pelatihan teknologi terbaru dan menerapkannya dalam pekerjaan. B. Mengabaikan perkembangan teknologi. C. Menggunakan teknologi lama yang sudah dikenal. D. Menunggu instruksi dari atasan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengikuti pelatihan teknologi terbaru dan menerapkannya dalam pekerjaan. Seorang ASN diberi tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja tim. Apa langkah pertama yang sebaiknya diambil? A. Melakukan evaluasi kinerja tim dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.
B. Mengabaikan kinerja tim dan fokus pada tugas pribadi. C. Menunda evaluasi sampai ada waktu luang. D. Membuat perubahan tanpa evaluasi terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu melakukan evaluasi kinerja tim dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ASN ketika menghadapi tuntutan kerja yang berlebihan? A. Mengkomunikasikan masalah tersebut kepada atasan dan mencari solusi yang realistis. B. Mengeluh kepada rekan kerja tanpa tindakan lain. C. Menolak semua tugas tambahan. D. Mengabaikan tuntutan dan bekerja sebisanya. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengkomunikasikan masalah tersebut kepada atasan dan mencari solusi yang realistis. Bagaimana seorang ASN dapat berperan dalam inovasi di instansinya? A. Mengusulkan ide-ide baru dan mendukung pelaksanaannya. B. Mengabaikan ide-ide baru dan tetap pada cara kerja lama. C. Menunggu inisiatif dari atasan. D. Menghindari partisipasi dalam proyek inovasi. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengusulkan ide-ide baru dan mendukung pelaksanaannya. Seorang ASN menemukan bahwa ada prosedur yang tidak efisien di instansinya. Apa langkah yang sebaiknya diambil? A. Mengusulkan perbaikan berdasarkan analisis dan data yang valid. B. Melanjutkan menggunakan prosedur yang ada. C. Mengabaikan masalah efisiensi. D. Mengeluh kepada rekan kerja tanpa tindakan lebih lanjut. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mengusulkan perbaikan berdasarkan analisis dan data yang valid. Bagaimana seorang ASN dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi? A. Berdasarkan data yang objektif, konsultasi dengan pihak terkait, dan mematuhi aturan yang berlaku. B. Mengambil keputusan berdasarkan opini pribadi saja. C. Mengabaikan masukan dari pihak terkait. D. Mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu berdasarkan data yang objektif, konsultasi dengan pihak terkait, dan mematuhi aturan yang berlaku. Dalam situasi di mana seorang ASN harus mengambil keputusan cepat, apa yang sebaiknya dipertimbangkan? A. Dampak keputusan terhadap instansi dan masyarakat, serta kepatuhan terhadap peraturan. B. Mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. C. Menunda keputusan sampai ada waktu lebih banyak. D. Mengabaikan peraturan dan membuat keputusan sendiri. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu dampak keputusan terhadap instansi dan masyarakat, serta kepatuhan terhadap peraturan.